Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 21 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia hari ini, perasaannya terhadapmu seperti apa. Nampaknya hubungan kalian ini udah mulai ada perkembangannya ya. Dan aku lihat ini juga dia kemarin itu abis patah hati nih, dan patah hati dengan seseorang ya, seseorang karena dia dikhianatin di sini aku lihat. Dan dia sudah menutup fase hubungan dia dengan pihak lain ya, dan di sini dia kembali lagi sama kamu karena dia sudah berpisah dengan si pihak lain. Kemudian dia sakit hati juga dengan pihak lain. Akhirnya di sini dia datang lagi ingin menjalin hubungan dengan kamu. Nah, seiring berjalannya waktu ya, hubungan kalian ini makin membaik loh. Ya aku lihatnya komunikasi makin sering ya, makin intens. Kemudian dia sudah menunjukkan niat dia ya, niat baik dia ingin meminta maaf atau memperbaiki hubungan ya. Orang ini datang lagi karena dia pernah menyakiti kamu, dan aku rasa di sini dia sudah mendapatkan karmanya ya. Dia juga sakit hati dengan pihak lain ya, dan mungkin ini juga akibat karena dia berselingkuh ya. Ternyata dia sakit hati juga dengan selingkuhannya karena dia juga dikhianati. Akhirnya dia sakit hati, kemudian mereka berpisah. Dan ketika dia berpisah sama kamu ya, ternyata dia sadar cuman kamulah orang yang tulus mencintai dia, tulus menyayangi dia ya. Jadi di sini dia pengen kembali lagi sama kamu, ingin bersatu kembali dengan kamu. Dan di sini juga dia sedang membalance itu seimbang ya, seimbang like yin and yang ya. Dia sudah masuk zen itu, kalau bahasa Jepang tuh kayak gerbang ya, gerbang. Dia sudah memasuki gerbang. Kalau di Jepang tuh gerbang itu namanya kan zen, dan kita ambil positifnya aja ya karena ini balance ya. Dia memasuki gerbang kehidupan baru, karena di Jepang tuh kalau zen itu, kalau nggak salah ya, itu pintu atau gerbang menuju ke surga gitu deh ya, menuju ke kehidupan yang bahagia gitu ya. Jadi yin and yang ini maksudnya twin flames ini maksudnya dia sedang membalancekan kehidupan dia, baik itu secara karir, secara finansial ya. Jadi sambil dia memperbaiki hubungan dengan kamu, dia juga berproses dengan pencapaian kehidupan dia ya. Jadi di sini ada niatan dia untuk kembali lagi sama kamu. Bahkan di sini dia bersatu ya, nggak hanya kembali tapi bersatu dengan kamu. Nah, untuk agar dia lebih pede, agar dia bisa segera membuat kamu menjadi miliknya, atau menikah lah ya, bisa kita sebut menikah gitu ya, dia harus stabil dulu secara keuangan dan karir. Makanya di sini sembari dia memperbaiki hubungan dan membuat hubungan kalian
jadi berkembang, stabil gitu ya. Dia juga sedang mengusahakan kehidupan dia untuk ya bisa dibilang modal lah ya, modal untuk masa depan kalian berdua nantinya kayak gitu ya, dari keuangan dan karir gitu. Ini dia pengen ini loh, seimbang dengan kamu ya. Mungkin kamu juga orangnya sudah fine gitu ya, baik-baik aja, sudah baik gitulah dalam keuangan, dalam karir gitu, kamu nggak banyak masalah. Atau ya mungkin juga kamu apa namanya tuh ya, punya kerjaan walaupun ya penghasilannya nggak banyak banget gitu, tapi kamu punya kamu menghasilkan gitu ya. Nah kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk menstabilkan keuangannya gitu, menstabilkan kehidupan dia ya. Di sini aku melihat bahwa banyak yang saat ini sedang dia pikirkan ya, banyak yang dia pikirkan, entah itu masalah kalian yang dulu pernah terjadi, dia ingin meminta maaf, kemudian juga mungkin ada janji-janji dia yang dulu pernah dia ucapkan ke kamu yang belum sempat dia lakukan ya, belum sempat dia wujudkan bersama kamu ya. Mungkin salah satunya pernikahan ini gitu. Banyak dia lagi pusing sebenarnya ya, dia banyak pikiran mengingat-ingat yang masa lalu kayak gitu, karena ya sekarang isi kepalanya itu ya cuman kamu gimana caranya agar hubungan kalian ini bisa ke tahap yang ke selanjutnya gitu ya, nggak hanya stuck seperti kemarin. Jadi banyak yang dia pikirkan dan banyak yang harus dia capai gitu ya, untuk keberlangsungan hubungan kalian biar bisa ya terus jalan ya, nggak hanya stuck di ya perbaikan hubungan doang kayak gitu. Dia pengen ada kelanjutan dari hubungan ini gitu. Oke. Nih dia bersyukur banget ya karena kamu, dia banyak mendapatkan pelajaran secara spiritual ya. Dia lebih dekat kepada Tuhan, kemudian lebih memahami kembali insting yang dia miliki terhadap kamu. Dia lebih lebih sadar lah ya, lebih sadar atas perasaan dia gitu ya. Dan dia berharap hubungan kalian ini bisa menjadi lebih baik gitu ya, bisa berubah lah ya. Kemarin kan sempat ada pertengkaran, ada perpisahan di antara kalian, dan dia berharap datangnya dia ini bisa mengobati luka hati dia, sakit hati dia dan sakit hatimu. Dia bisa menjadi pengobat sakit hatimu, dia bisa mendapatkan maaf darimu, dan hubungan kalian bisa berubah jadi baik-baik saja kayak gitu. I know I was distracted tuh kan ya, dia tahu bahwa ya cuman dialah ya yang bisa menyembuhkan hatimu ya. Oke, menyembuhkan itu sebenarnya dari Tuhan ya. Tapi gini maksudnya, sebab dari kamu sakit hati kan dia gitu ya. Jadi untuk bisa membuatmu tidak sakit hati lagi ya, dia harus meminta maaf denganmu seperti itu ya. Dan harus menebus kesalahan dia terhadap kamu, seperti itulah ya. Di sini aku lihatnya, kemudian tuh, I want to tell you how I feel, kata dia ya. Jadi dia berharap kamu tahu perasaan dia, bahwa dia benar-benar serius sama kamu, bahwa dia benar-benar sayang sama kamu, bahwa dia benar-benar cinta sama kamu. Ya, dia pengen menunjukkan betapa beruntungnya dia bisa mengenal kamu, bahwa betapa beruntungnya dia bisa dicintai oleh kamu gitu ya. Dia pengen nunjukin perasaan dia yang begitu bahagianya, bisa kenal kamu, bisa memiliki kamu ya, bisa dicintai oleh kamu, seperti itu. Nah
memang keinginan dia itu kan ya apa tadi aku bilang, melaksanakan ya, melaksanakan janji-janji dia terhadap kamu yang kemarin. Cuman memang bagi dia ya sekarang tuh memang situasi dia belum tepat ya, maksudnya tuh ya keadaan dia belum bisa untuk segera menikahi kamu atau memenuhi janji dia, misalnya ingin bertemu atau apa gitu ya. Karena di sini kan banyak yang harus dia sesuaikan juga ya, entah ini dari finansial, kalau misalkan mau ngedatengin kamu kan juga butuh modal ya. Terus itu kalau misalkan mau menikahi kamu juga kan dia juga harus punya modal untuk kedepannya juga, dalam pernikahan itu juga harus punya keuangan yang stabil kayak gitu. Makanya di sini yes, dia lagi berproses, bukan dia tidak mau, tapi ya dia melihat kondisi keadaan dia itu belum memungkinkan kayak gitu ya, belum memungkinkan untuk segera melaksanakan janji-janji dia yang dulu pernah pernah kalian bicarakan gitu ya. Jadi ya aku bilang tadi kan dia lagi proses ya, lagi proses untuk menstabilkan keuangan, karir, seperti itu. Oke, Two of Wands ya. Aku lihat di sini ya, kemarin itu memang dia sadar banget nih, jujur dia sadar banget bahwa di awal memang bergairah ya sama kamu, tapi seiring berjalannya waktu dia berubah, dia ngerasa hubungan ini hambar, dia ngerasa hubungan ini stuck. Akhirnya di sini dia itu berselingkuh, terus itu ya mengkhianati kamu. Dan juga aku lihat di sini dia ini bisa ini dia ataupun kamu ada yang berpindah. Nah, jadi kalian punya jarak yang begitu jauh sehingganya memutuskan untuk karena punya jarak yang cukup jauh, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Makanya di sini udah berpisah, punya jarak jauh, makanya dia berselingkuh. Atau mungkin berselingkuh dulu, taunya dia harus berpindah ya. Mungkin entah ini karena pekerjaan yang mengharuskan dia untuk berpindah ya. Gitu, akhirnya ya udah gitu. Akhirnya kalian berpisah di sini. Kemudian Ten of Wands tuh ya, dan dia ini juga sebenarnya punya beban hidup ya yang harus dia tanggung gitu, entah apalah ya, entah itu beban hidup dia harus menanggung keluarga ya, atau mungkin dia punya tanggungan hutang atau angsuran yang besar gitu ya. Jadi di sini sebenarnya dia itu pengen ya, ada niatan pengen kita itu saling sama-sama mengandalkan. Cuman aku lihat di sini memang orang ini gengsi, jadi nggak mau menunjukkan bahwa dia lemah di depan kamu, dan apalagi dia dipandang rendah oleh kamu, dia nggak mau. Maka dari itu dia nggak mau mengikut campurkan kamu dalam masalah dia, dalam beban hidup dia gitu. Dia nggak mau berbagi beban dengan kamu. Dan juga maka dari itu dan juga kan ini ya, dia ini sibuk kerja ya, karena dia harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ataupun tanggungannya. Nah, dia udah capek nih dengan pekerjaannya. Dia juga mungkin secara finansial juga nggak baik-baik aja gitu kan ya. Mungkin dia kerja terus pendapatannya juga nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi aku lihat di sini dia benar-benar lelah, capek banget gitu ya.
Jadi ketika udah dia capek, kemudian ngelihat hubungan kamu dengan dia stuck gitu ya, nggak ada perubahan, nggak ada gairah lagi, nggak ada kegembiraan yang dia rasakan kayak gitu kan, akhirnya ya hubungan kalian hancur gitu ya, karena nggak ada lagi perasaan untuk nggak ada lagi yang menghibur dia gitu ya. Karena di sini sebenarnya dia pengen punya hubungan tuh yang bisa ngerasain dimana ketika dia lelah itu bisa membuat dia seger lagi ya. Ketika dia bekerja kemudian lelah karena pekerjaannya, dia pengen itu kalau datang ke pasangan, rasa lelahnya itu hilang, dia terhibur oleh pasangan. Sedangkan di sini aku lihat situasi kamu dengan dia kemarin itu kan hambar ya, tiba-tiba perasaan menggelora, perasaan yang ngebucin itu hilang kayak gitu. Nah, sedangkan kamu di sini ya beranggapan bahwa kalau misalkan mau punya hubungan yang nggak stuck ya, punya hubungan yang berkembang, punya hubungan yang sehat, itu yang harus dari kedua belah pihak mau saling jujur, mau saling terbuka, mau saling membantu kayak gitu. Nah, sedangkan dia tidak mau gitu ya, mengikut campurkan dirimu dalam masalah dia. Akhirnya ya udah, kalian berpisah, kalian berakhir hubungannya ya. Dan aku lihat di sini ya, dia pun nggak emosi ya, nggak mau ketika dia lelah karena bekerja, terus itu nggak ada perasaan menggelora lagi di antara kamu dan dia, dan mungkin kamu juga salah paham dengan dia, kenapa dia berubah, kenapa dia kok komunikasinya nih nggak intens gitu ya, kemudian kenapa dia menyembunyikan sesuatu. Kamu udah merasa tuh dia menyembunyikan sesuatu karena dia mulai berubah dan dia nggak mau jujur gitu kan. Akhirnya ya mungkin kamu emosi, kamu marah, akhirnya di sini ya goyah lah hubungan kalian. Tapi aku lihat di sini dia nggak mau ya, marah-marah, mencak-mencak ke kamu, bentak-bentak ke kamu ya, mencak-mencak bahasa apa itu ya, bentak-bentak kamu gitu, nggak mau dia. Karena di sini aku lihat Seven of Pentacles ya, dia akan selalu menanggapi kamu dengan sabar ya. Karena gini, di dalam hati dia itu sebenarnya jujur ya, itu cuma ada kamu loh, kamu yang bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan dia kebahagiaan sejujurnya ya di dalam hati dia. Makanya di sini kalau dia cinta sama orang tuh dia nggak mau ngajak ribut gitu ya, kecuali ributnya itu ya karena memang dia mau ngejek kamu gitu ya. Ya biasalah ya, dalam suatu hubungan pasti untuk ngebuat pasangan cemburu. Nah kayak gitu kan, itu kalau cemburu kan tandanya memang sayang. Nah dia ini ketika kamu marah, dia akan memilih untuk diam, untuk bersabar ya, karena dia pengen dia pengen hubungan ini tuh dia bina agar kedepannya itu sejalan pemikirannya, secara pemikiran pun bisa sejalan dan hubungan ini bisa berkembang. Karena kan dilihat tadi kan stuck kan hubungan kalian itu. Nah, seperti itu. Jadi makanya di sini lebih sabar. Terus ketika kamu marah, dia udah nggak bisa mengontrol kamu lagi. Dia sudah tidak bisa mengendalikan kamu lagi gitu ya. Nggak bisa ketanganan lah oleh dia karena amarahmu, karena tuduhanmu ya. Akhirnya di sini ya mau nggak mau ya, dia memilih untuk berpisah dengan kamu ya. Dan aku nggak tahu itu sejak kapan si selingkuhan datang, tapi intinya di sini aku lihat memang ketika hubungan kalian rusak, ini memang ada seseorang yang masuk menyelinap ke hubungan kalian gitu lah ya. Dan oke.
Setelah itu aku lihat memang kan dia pengennya punya hubungan sama kamu itu langgeng ya, dalam jangka waktu panjang gitu. Makanya di sini dia lebih memilih untuk bersabar. Ya udah, kalau misalkan kamu merasa menjalin hubungan dengan dia ini menyakitkan, melelahkan, ya udah, dia melepaskan kamu gitu. Ya, dia melepaskan kamu, tapi dia nggak bentak-bentak kamu, dia nggak marah-marah sama kamu, dia akan memilih keputusan untuk diam, kemudian ya udah ngambil keputusan gitu ya. Ketika dia diam, ya udah dia ngambil keputusan, ya udah. Kalau memang menyakitkan menjalin hubungan dengan dia, ya kamu aku lepaskan agar kamu bahagia gitu maksud dia ya. Nah, aku lihat di sini ternyata ya hasil jerih payah dia ya ada gitu ya. Sebenarnya orang ini juga nggak toksik amat, nggak sepenuhnya dalam hidup dia itu toksik semua sih, nggak. Buktinya sebenarnya di dalam hati dia ada niatan seperti ini ya, aku melepaskanmu karena kamu merasa menjalin hubungan dengan aku itu menyakitkan gitu. Ya udah, kalau gitu aku lepaskan, tapi bukan berarti dia tidak sayang, bukan berarti dia tidak cinta dengan kamu, karena kalau kamu terus bersama aku, kamu akan terus menderita gitu ya. Karena dia kan ini belum stabil nih finansialnya nih ya, dia masih punya beban yang harus dia tanggung nih, dan ini bebannya sangat besar ya, sangat besar. Jadi dia makanya nggak mau melibatkan kamu dalam beban hidup dia gitu ya. Dan aku lihat di sini ada apa ya, pencapaian yang baik dari dia ya, dalam hubungan ya, dalam hubungan. Dan ya kalau dari keuangan juga ya, dia apa ya, sudah mulai ada pemasukan lah ya, sudah ada pemasukan walaupun tidak banyak, tapi ya ada lah gitu, ada, paling tidak dia nggak melarat amat gitu. Oke, dan aku lihat juga dia juga lagi berusaha untuk kerja ya, berusaha untuk mencari uang kayak gitu. Aku melihatnya seperti itu. Nih, dikonfirmasi dengan Page of Cups ya. Memang ternyata orang ini tuh sifatnya itu pendiam loh ya, pendiam. Terus itu orangnya juga canggung ya, canggung. Jadi makanya nggak tahu harus bagaimana merespon kamu, bagaimana harus dia mengendalikan kamu ketika kamu marah, harus merespon seperti apa dia ya. Harus meyakinkan kamu dengan cara apa dianya ya. Jadi ya karena orangnya memang pendiam, terus canggung ya, dan orangnya ini juga bingungan orangnya. Bingungan tuh apa namanya, pelin-pelan ya, pelin-pelan orangnya. Jadi ketika kamu sudah curiga dengan dia, terus kamu udah kebawa emosi ya, dia bingung harus bagaimana lagi agar kamu yakin sama dia gitu ya. Dan sebenarnya ya, kok dia ini juga nggak suka dengan amarah ya. Dia ini orangnya sebenarnya nggak apa itu namanya, nggak emosian ya. Orangnya tuh memang ya mungkin punya apa, sifat yang lembut orangnya itu ya, sifat yang lembut. Makanya di sini nggak apa ya, nggak bisa dia itu marah-marah, meluap-luap gitu marahnya tuh, yang ya biasa, sebenarnya bisa-bisa aja, cuman itu bukan menjadi suatu kebiasaan di dalam hidup dia gitu. Entah ini memang apa, didikan keluarga ya, atau memang dari individu dianya yang seperti ini. Tapi intinya orang ini tuh emang orang yang sulit untuk bentak-bentak gitu ya, enggak. Dan aku lihat juga sebenarnya kalau di kehidupan sosial, di kehidupan karir, ya pokoknya di kehidupan dia ya, secara umum dia ini dewasa aku lihat ya. Cuman memang kalau misalkan dalam percintaan ya, terkadang secara emosional itu kekanak-kanakan ya. Makanya di sini aku tadi bilang ya, sebenarnya orang ini juga kalau apa namanya, ngejekin kamu itu ya karena dia cinta, biar kamu cemburu. Nah itu cara dia untuk buat kamu cemburu ya. Tapi sebenarnya dia cinta, bukan karena dia mengejek kamu karena dia nggak suka, enggak. Tapi yang melihat kamu marah itu kayak ya itu pun udah marah karena cemburu ya, marah karena cemburu itu ya, itu hiburan buat dia gitu.
dan dia juga tahu kok kalau kamu cemburu berarti kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia gitu. Nah, di Page of Cup ini orangnya memang begitu, pendiam, canggung orangnya, kemudian itu juga apa tadi aku bilang, pelin-pelan orangnya. Jadi sulit untuk merespon kamu ketika kamu emosi, ketika kamu curiga, ketika kamu menuduh dia gitu ya. Ya oke, mungkin dia bisa memberikan pernyataan ya, menjelaskan ya dengan pernyataan-pernyataan dia bahwa dia tidak seperti apa yang kamu duga gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu terus jor-jorin ya, dia juga bingung untuk bersikapnya seperti apa, karena aku lihat memang orang itu lemah lembut ya, orangnya juga sensitif ya, seperti itu. Nah, jujur ya, setelah berpisah sama kamu ya, setelah dia melepaskan kamu, wow, dia ini nggak tenang loh hidupnya. Dia selalu kepikiran kamu terus, dia patah hati, dia frustasi ya, dia stres lah, dia pikirin kamu terus, dia perasaannya selalu gundah gulana, selalu kepikiran kamu, sulit tidur kayak gitu ya. Karena aku lihat di sini dia sedih banget melepas kamu ya, dia patah hati banget ya, patah hati banget karena putus cinta sama kamu ya. Jujur aja nih, Page of Cups reverse soalnya dia ya. Jadi bukannya dia melepaskan kamu itu udah kehidupan dia tenang, perasaan dia tenang, pikiran dia tenang, enggak, justru malah selalu terngiang-ngiang kamu terus ya, perasaan dia nggak enak ya, perasaan dia nggak tenang kayak gitu kan. Terus pikiran dia juga kepikiran kamu terus gitu ya, karena memang jujur aja di dalam hati dia itu cuman kamu yang dia suka, cuman kamu yang dia sayang gitu. Oke, Five of Cups ya. Five of Cups ini ya menandakan bahwa mungkin dia memang menjalani hubungan dengan si selingkuhan. Kita mau nyebut dia selingkuhan atau apa, karena di sini tidak menjelaskan kapan nih selingkuhan datangnya gitu ya. Tapi lah, kita sebut selingkuhan aja. Dia menjalin hubungan nih dengan selingkuhan atau orang lain gitu ya. Tapi karena ini Five of Cups, dia sedih banget ya, karena berpisah dengan kamu. Dan walaupun dia menjalin hubungan dengan orang lain ya, dia itu masih hidup dalam masa lalu. Masa lalunya itu siapa? Ya kamu gitu ya. Jadi walaupun tubuh dia bersama orang lain, tapi pikiran dan hati dia itu selalu kepikiran kamu, selalu memiliki kamu, selalu rindu kamu ya, selalu ada kamu gitu. Jadi hidup dia ini bersama orang barunya itu nggak tenang ya, nggak tenang, nggak bahagia. Mungkin kita lihat secara fisik dia kayak bahagia gitu dengan orang barunya, tapi no, di dalam hati dia, di dalam pikiran dia, mental dia, emosional dia terganggu ya, terganggu karena ya bayang-bayang kamu, rasa rindu dia yaitu ke kamu terus ya, ke kamu terus. Jadi dia itu hanya topeng ya, kebahagiaan dia itu hanya topeng gitu ya, karena di sini ada Five of Cups. Jadi kehidupan dia itu nggak fine ketika dia pergi dari kamu, ketika dia melepaskan kamu ya. Bagi dia kayak membohongi diri sendiri. Nah seperti itulah ya. Cuman gimana ya, orangnya tuh kayak sulit untuk mengambil tindakan yang tegas untuk meyakinkan kamu ya. Itu tadi karena orang ini pelin-pelan ya, pelin-pelan. Jadi ya tahu kan ya, orang yang pelan-pelan mau kita dorong kayak apa agar dia tegas ya, entah sampai kapan dia akan mengambil keputusan tegas gitu kan. Ya kan kalian ya pasti pernah lah ya bertemu dengan orang-orang pelan-pelan selain dia gitu ya. Jadi mau kita bentak-bentak tuh orang yang pelan-pelan mau kemana juga nggak akan menemukan ketegasan gitu ya. Jadi itulah ya, ketika dia sudah pergi dari kamu, ketika sudah membiarkan kamu pergi, dia sedih banget ya, dia sedih banget, dia nggak bisa lepas lah pikiran dan hatinya dari kamu gitu ya. Jadi hubungan dia dengan orang barunya itu ya nggak tenang gitu, nggak baik-baik aja. Tuh di The Moon ya,
dia, aku bilang tadi ya, di Five of Cups, kalau dia menjalin hubungan dengan orang lain kelihatannya itu baik-baik aja. Nih, dikonfirmasi dengan moon dengan the moon ya. Jadi walaupun kita lihat hubungan dia kayaknya bahagia tuh dengan selingkuhannya, dengan orang barunya gitu ya. No, kehidupan percintaan dia dengan orang barunya itu ternyata banyak masalah, banyak pertentangan ya. Entah itu pertentangan dari keluarga, dari teman, dari orang tua ya. Ada halangan, rintangan, pertentangan terutamanya ya. Di sini ada pertentangan, banyak yang menentang hubungan dia dengan si selingkuhannya ini gitu ya. Jadi apa ya, hubungan dia nggak tenang aja gitu ya. Walaupun dia coba untuk mempertahankan hubungan dia dengan si selingkuhannya, ya nggak bisa, akhirnya terlepas juga tuh. Jadi ini bisa disebut juga kayak karma ya, kayak karma karena dia tidak memberikan komunikasi yang intens juga sama kamu. Dan ketika dia sama si selingkuhannya ini pun, ini juga ada masalah komunikasi yang nggak intens, komunikasi yang nggak baik, komunikasinya buruk ini ya dianya. Jadi gitu ya. Dia sedih banget ketika dia pergi dari kamu. Kehidupan percintaan dia dengan orang barunya pun kelar ya, berantakan, tidak ada persetujuan, komunikasi juga jelek, kelihatannya aja baik-baik aja, taunya dalamnya secara interpersonal mereka itu hancur, rusak, goyah ya. Yaudah, akhirnya berakhir pula hubungan dia dengan si selingkuhannya gitu deh ya. Jadi inilah perasaan dia terhadap kamu hari ini. Dia sedih banget kalau dia kehilangan kamu, kalau dia jauh dari kamu, kalau dia melepaskan kamu pergi. Dan ya mungkin sekarang juga pun kalian masih berjauhan nih ya, masih LDR kayak gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. 30 menit. Oke, sorry ya kalau kepanjangan. Dan inilah perasaan dia. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat ada Pisces ya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate kok dalam pembacaan ini. Asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini ya pembacaan memang untuk kalian ya. Dan zodiaknya ini bisa zodiak kamu ataupun zodiak dia. Ya yang penting ada zodiaknya. Terus ya sebenarnya zodiak juga nggak jadi patokan ya. Yang penting ceritanya sama. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.